kita kalau udah terkumpul dana kelolaan misalnya 300 juta US dollar itu, kita kan harus mulai membelanjakan uang tersebut, melakukan investasi ya ke unicorns yang tadi itu. Pak Erik juga sudah menyatakan 3 kriteria utama sebagai prasyarat untuk bisa diinvest oleh Merah Putih Fund adalah satu, semua founders-nya adalah orang Indonesia, harus WNI gitu ya. Semuanya, semua founders harus WNI. Yang kedua, operational company-nya juga harus berdomisili di Indonesia gitu ya. Kita juga ngerti banyak startup itu holding company-nya di luar negeri. Tapi operating company-nya setidaknya itu harus wajib di Indonesia. Yang ketiga, memiliki roadmap untuk exit, contohnya IPO gitu ya. Jadi memiliki roadmap untuk exit di Indonesia gitu ya. Apakah ada transaksi M&A di Indonesia atau IPO di Bursa Efek Indonesia, tapi itu harus kejadiannya juga di Indonesia. Jadi ini sebenarnya 3 kriteria utama untuk para startups atau unicorns yang ingin diinvest oleh Merah Putih. Baik, Pak, tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai hadirnya dana Ventura Merah Putih Fund ini begitu ya Pak, apalagi di era pemulihan ekonomi seperti sekarang, untuk prospek dari startup di tanah air sendiri seperti apa sih Pak untuk saat ini? Justru ini menurut kita saat yang tepat ya, saat yang bagus ya. Kenapa? Karena Merah Putih Fund ini belum pernah melakukan investasi sama sekali. Jadi kita tidak punya legacy investasi di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tahu, mungkin pernah dibahas juga di sini, saya juga termasuk yang bahas di sini di CNBC adalah winter is here. Winter is here karena ada likuiditas, berkurangnya likuiditas investasi ke startups Indonesia dan ekosistem Indonesia, maka yang sedang terjadi adalah koreksi dari valuasi startups. Jadi startups yang tadinya valuasinya, mohon maaf ya, saya sebut aja beberapa tahun terakhir menurut saya valuasi startups agak inflated, agak kemahalan. Sekarang ini karena adanya krisis likuiditas, winter is here, valuasi startup sekarang menurut saya masuk ke range yang lebih wajar, masuk akal. Nah, di saat itulah Merah Putih Fund masuk dan kita mau belanja, kita mau invest. Jadi mendingan kita invest di valuasi yang lebih ke bawah daripada yang udah kemahalan kan. Jadi menurut saya ini perfect timing sih. Baik, tapi bentuk seleksinya akan seperti apa Pak? Tadi kan kalau Bapak menyampaikan harus orang Indonesia dan selain daripada itu apalagi Pak? Artinya kriterianya yang akan didanai oleh dana Ventura Merah Putih Fund ini akan seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi mungkin kalau ada calon-calon startup yang lagi menyimak juga mungkin bisa dicatat juga gitu ya. Jadi satu ya kita selalu melihat the size of the market ya. Kalian bermain di pasar sektor yang mana, apakah besar, potential growth-nya tinggi dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian are you rentan atau tidak terhadap regulasi gitu. Idealnya kan enggak gitu kan karena harus survive terus, bahkan ada pandemi, ada ini segala macam harus bisa survive terus. Kita melihat kesolidan dari founders dan manajemennya. Kita melihat mereka mengelola uang bagaimana, apakah terlalu bakar uang contohnya. Kita nggak terlalu suka sih sebenarnya yang terlalu bakar uang. Kalau di awal sebuah startup melakukan bakar uang silakan. Tapi kalau udah tahun 4, 5, 6 sekian itu masih bakar uang menurut kita nggak sustainable. Dan terakhir ya itu seharusnya ada path to profitability. Zaman sekarang udah harusnya startup itu memikirkan path to profitability. Kenapa? Karena path to profitability itu penting untuk investor agar nanti kita bisa exit ya. Baik, Pak Edi, tapi tadi kalau kita bicara mengenai seleksi untuk startup yang akan didanai oleh dana Ventura Merah Putih Fund ini bentuknya akan seperti apa? Apakah memang nanti dari startupnya yang mengajukan begitu ya atau mempresentasikan atau memang dari dana Ventura Merah Putih Fund yang akan mungkin mengumpulkan lalu kemudian nanti menyeleksi begitu? Dua-duanya sih, dua-duanya sih. Kita punya tim, nanti Merah Putih Fund akan punya tim yang full time untuk mencari investasi. Nah, mencari pipeline investasi itu bisa dalam bentuk ya kita mencari, ya kita ketemu startup, kita keliling Indonesia dan sebagainya begitu ya, atau datang ke event-event gitu. Kita bisa juga datang ke situ. Ada juga yang pasti kirim ke kita gitu. Dan yang kirim kita seringkali mungkin bukan hanya startups-nya gitu, tapi venture capital lain gitu kan. Ini kan sebuah industri yang syarat dengan teamwork. Kita biasanya venture capital dan fund itu kalau invest ke sebuah startup itu tidak sendirian. Kita co-invest gitu. Ya kita saling ngobrol di antara venture capital atau fund yang lain gitu. Mau invest kemana? Ikut dong. Oh, saya ngambil 10%, oh kamu ngambil 20% gitu. Bisa ya oke. Karena tidak mungkin, jarang sekali sebuah fundraise yang dilakukan oleh startup itu diambil 100% oleh hanya satu investor. Misalnya di series A itu, series B itu. Itu pasti ada
yang lain yang masuk gitu. Jadi itu pasti patungan atau kita sebut sebagai sindikasi misalnya gitu ya. Itu pasti dilakukan. Jadi kita tidak hanya menunggu kita jemput bola, tapi juga kita membangun relationship dengan venture capital dan fund-fund lain. Baik.